Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah. Tasih kiat boten? Masih semangat? Saestu. Nggih, niki dalem asminipun Zaki, nggih. Kula mboten masuk ngajari nggih Pak nggih. Mboten masuk ngajari, kula nggih Mas Cik Enem kula. Cik Enom. Ngapunten sangat niki harus duduk di depan bapak-bapak semuanya, para imam, para khatib yang sudah luar biasa, punya banyak pengalaman. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Tadi pas pematerinya Ustadz Faris ini kan sudah disampaikan tentang rukun dari khotib atau khutbah Jumatnya. Kinten-kinten ada yang masih hafal boten? Hafal ini. Masih ingat boten? Eten pinten to Pak? Pinten? 5 nggih. Masih ingat Pak sedanten? Insyaallah setunggal. Membaca hamdalah ya Pak ya. Hamdalah. Yang kedua sholawat kepada Nabi. Yang ketiga Pak, wasiat takwa itu berarti kita harus mengingatkan kepada jamaahnya untuk bertakwa, wasiat. Jadi pesan kita kepada jamaahnya harus tersampaikan tentang takwa. Kemudian apa Pak? Membaca ayat Al-Quran. Terus yang terakhir Mendoakan umat muslim. doa, ya doanya mendoakan umat muslim. Kita preteli satu-satu ya Pak. Kita preteli satu-satu. Dari yang pertama adalah Alhamdulillah. Pak, kalau tanya Rien, kira-kira dari 5 tersebut itu ada nggak yang berbahasa selain bahasa Arab? Wasiat takwa niku apakah bahasanya bahasa Indonesia? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kalau sholawat jelas bahasa Arab nggih. Kalau hamdalah bahasa Arab. Terus kalau doa bahasa Arab. Bahasa Arab bisa Indonesia. Oke. Kalau Al-Quran jelas bahasa Arab nggih. Bahasa Arab. Berarti yang kemungkinan ada bahasa Indonesia di doa sama di wasiat takwa. Nggih. Leres. Nggih. Tapi Pak ngapunten, niku sedanten harus berbahasa Arab. Jadi semuanya harus berbahasa Arab. Misalkan jenengan kan nanti bilang biasanya di awal itu innal hamdalillah. Ngoten nggih? Napa alhamdulillah? Biasanya pripun Pak nek jenengan pakainya alhamdulillahirabbil alamin nggih. Jadi di hamdalah itu kalau disebutkan itu boleh nggak hanya alhamdulillah, tapi bisa pakai hamidallah atau hamdulillah atau pakai hamdanillah. Misalkan innal hamdalillah itu pakainya hamda. Dia napa nggih? Hamda. Nggak harus alhamdulillah. Dan misalkan alhamdulillahirabbil alamin itu kan sampun aman. Jadi rukun kita sudah aman ketika kita sudah menyebutkan alhamdulillah. Sakit ditangkap Pak? Ya. Sakit ya? Tapi kalau pakai innalhamdulillah boleh mboten? Boleh. Kayak tadi saya bilang hamdan wa syukran lillah. Apakah itu alhamdulillah? Boten, tapi pakainya sigoh yang lain, yaitu hamdan wa syukran lillah.
Nah itu boleh. Jadi nggak hanya cuma alhamdulillah. Yang nggak boleh niku diganti pakai syukrulillah. Oh Jawa malah nggak boleh. Kalau jenengan gantinya pakai kan alhamdulillah niku kan segala puji bagi Allah. Jenengan kan ini berarti tanda syukur. Nah jenengan ganti syukrulillah. Nah niku yang buatan saya. Karena syaratnya tadi harus pakai siwahnya hamdun, hamdalah. Makanya ya Pak. Jadi misalkan alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu atau hamdan wa syukran lillah. Iya Pak. Jenengan pakainya yang alhamdulillah pun aman. Pun saya. Terus niku yang rukun pertama, jadi harus bahasa Arab ya Pak, bahasa Arab. Yang rukun kedua adalah sholawat. Sholawat. Pakainya sholawatnya gimana Pak? Nih jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai sayyidina boten? Pakai. Boleh? Boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Jadi nek sholawat harus bahasa Arab. Bahasa Jawanya pripun. Jadi harus bahasa Arab. Misalkan ini kalau kasih contoh ya, nggak harus Allahumma sholli ala Muhammad. Misalkan usolli wa nusallim ala nabiyina Muhammad, itu boleh. Pakainya usolli niku saya bersolawat, nusolli itu juga kita bersolawat ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga boleh Bapak. Jadi tidak hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit ditangkap? Sakit ya? Sakit ya? Dan boleh misalkan Allahumma sholli ala Muhammad atau diganti misalkan usolli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin diganti Ahmadin, itu tidak apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Karena Muhammad itu juga artinya Ahmad. Mengerti ya Pak? Ya? Nah, niku tentang sholawat kan sudah jelas. Alhamdulillah, sholawat niku harus pakai bahasa Arab. Ampun pakai bahasa Jawi. Boten sae. Dan selanjutnya adalah wasiat takwa. Ih, sing rada angel, kudu bahasa Arab. Orang mudeng. Biasanya pakainya apa Pak? Ya ayuhan nas, ini kumpul. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ini kumpul. Saya buatan sampai ke dodo. Ayat yang jenengan baca pas di opening, pas di awal niku nggih, kalau ada ya ayyuhanas ittaqullah, itu bahasa Arab Pak, bukan bahasa Jawa ini. Nggih, ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, misalkan kalau jenengan pernah mireng mboten nek seperti ini. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Pernah megang mboten? Niku wasiat takwa Pak. Usi nafsi, saya mewasiatkan takwa kepada diri saya, wa iyyakum, dan kepadamu semua, bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Nah niku pun wasiat takwa Pak. Mboten sah bingung. Jenengan pakai dalilnya hadis Nabi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ayat yang buat bisa hasanatan ittaqillaha haitsu ma kunta, niku diboten napa-napa. Karena awalnya napa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Tapi saya mau nyarankan Pak,
nek jenengan sudah mewasiatkan takwa itu sudah cukup sekali. Tapi yang salah niku ketika jenengan hanya mengingatkan untuk menjauhi dunia. Misalkan jenengan bilang jauhilah dunia, kejarlah akhirat, itu tidak cukup. Kalau kita hanya mengingatkan agar menjauhi dunia, tapi hanya dua yang dibolehkan. Pertama, berwasiat takwa, kemudian meninggalkan maksiat. Jangan pilih dari keduanya. Misalkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ditambahi wajtanibu anil maksiyah wahdaru an iqabatillah, itu juga boleh. Jadi poinnya wasiat takwa itu ada dua, Pak. Satu, mengingatkan kepada takwa. Yang kedua, menjauhkan kita atau mengingatkan kita untuk jauh dari maksiat. Kata dia, Pak. Jadi lafadznya kalau bisa ada usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, itu dia boleh. Pakai ini pembuatan jenengan. Pakai. Atau pakai ittaqullah haqqa tuqatih. Atau ya ayuhan nas ittaqullah. Jadi saya buat karena rukun niku kalau sudah dikerjakan pun aman. Tapi kalau ditinggalkan rusak. Tidak boleh. Berarti nggih niku tiang teng mriki nek enggak digawe, enggak dipasang, nanti roboh. Nggih, makanya nggih, Pak. Apa? Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran. Niki, Pak, membaca ayat Al-Quran. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Pak, tak kasih tahu tadi yang sholawat niku, apakah hanya di khutbah pertama atau harus di khutbah kedua? Semuanya boleh. Bahkan di sholat ada sholawat betul. Nah, itu di atahiyat niku ada sholawat. Jadi sholawat niku boleh diulang nanti di khutbah kedua juga pas sholat. Pasti ini boleh. Oke. Sekarang qiraah Al-Quran atau ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini boleh dibaca di qoblahu, sebelumnya, atau wastuhu, pas jenengan niku khutbah, terus yang terakhir pas di ujung khutbah. Paling apik afdolnya di mana, Pak? Di awal khutbah, di pertengahan khutbah. Untuk ayat itu umpamanya untuk sebagai bahan dari isi khutbah. Bisa sebagai dari bahan isi khutbah. Ada yang lain. Yang paling tepat itu di awal, di tengah, atau di akhir? Di tengah. Di tengah. Kalau di kitab disebutkan di akhir dari khutbah pertama. Syaratnya apa, Pak? Membaca surat niku harus satu ayat penuh. Ojo potongan to. Gak boleh. Jadi poinnya membaca ayat Al-Quran itu harus satu ayat penuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pun. Nah, ini pembuatan saya. Misalkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pun. Niku kirang, Pak. Kudu dilengkapi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Misalkan kalau baca wal asri innal insana lafi khusr, tok niku mboten, harus diselesaikan. Inna atau inna kal kausar fasoli pun niku mboten saya. Tapi pun satu ayat, inna atau inna kal kausar. Jadi harus satu ayat penuh, ya. Satu ayat penuh. Maka disyaratkan seperti ini karena apa, Pak? Karena dari khutbah itu dia sebagai seakan-akan pengganti dari 2 rakaat duhur. Makanya kita sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Makanya kenapa seorang yang khotib itu harus
harus suci. Nek jenengan sholat suci harus suci betul? Harus. Makanya khotib, khususnya khotib Jumat ya Pak ya, harus suci sejak dia naik salam niku harus suci sampai selesai. Nek batal tiba-tiba pas ittaqullah haqqa tuqatih ngapunten ngentut batal Pak, diulangi, jenengan ambil wudhu lagi baru nanti khutbah. Dan jamaahnya pripun? Jamaahnya bentok nih. Penting jenengan wudhu balik lagi diulangi dari awal. Dan ini sakralnya sebagai khotib Jumat. Harus Pak? Harus suci. Suci apanya? Badannya, bajunya, tempatnya juga. Lah nek enak harus dibersihkan. Makanya takmir ini harus memperhatikan kebersihan masjid, terutama juga di mimbarnya. Mungkin sering kelewat mimbar niku. Nggih, mohon apa nggih? Makanya harus dia suci dari awal sampai akhir. Sampai akhir Pak, sampai jenengan habis doa. Nah, sekarang kita bahas tentang doa. Yang terakhir adalah digantikan gimana? Kalau tak batal mana digantikan? Ada yang siap Pak? Pertanyaan ini kan ada yang siap betul? Misalnya digantikan, misalnya enggak itu. Oh bisa. Tapi nggih ngulang kan Pak? Karena materinya juga beda. Oke. Jadi mau digantikan, mau ganti orang, mau tetap jenengan, di monggo. Yang penting dia syaratnya tadi harus suci. Suci secara lahir dan batin. Terus yang terakhir adalah doa. Doa di sini mengandung doa untuk orang yang mukmin dan khususnya orang yang hadir di situ. Jamaah yang hadir niku didoakan. Dan jangan pakai Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan jenengan doakan orang tua jenengan pribadi. Karena di sini konteksnya harus jamaah umum. Allah maghfir lana ya saya Pak, kan lana bukan Allah maghfir li. Niku jadi apakah hanya orang-orang mukmin Bapak Ibu Bapak, apakah hanya boleh mendoakan orang mukmin saja? Mukminatnya? Meskipun di situ ndak ada jemaah putri, tetap didoakan muslimat mukminatnya juga. Katen nggih. Jenengan pakainya yang apa? Allahumma maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pun saya pun cekap. Lampung. Salat cek Pak. Niku doa. Nggih, doa. Nah, kalau bahas yang tentang habis khutbah pertama, niku kan ada yang namanya duduk. Nggih. Jenengan lenggah mboten? Iya. Lenggah. Nah, lenggah niku jenengan baca Selawat Nabi ya. Kapan seberapa sih duduknya kita itu ketika khutbah? Berapa menit Pak? Kalau di kitab itu disebutkan biqadri tumakninah. Tumakninah itu ya wis lenggah, iso nafas, tenang, pun ngadeg melek. Tapi disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Niku sunnahnya. Karena di waktu itu untuk para jamaah yang ada adalah waktu mustajab. Jenengan baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin
berdiri lagi. Jangan lupa sholawatnya di khutbah kedua. Kata dia Pak, betul ngajari lo pulau, belajar bareng. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah alhamdulillah, yang kedua adalah sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Muhammad di khutbah pertama dan khutbah kedua. Terus selanjutnya adalah wasiat takwa, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa. Terus yang kemudian qiraah ayat Al-Qur'an harus satu ayat, harus satu ayat G, harus satu ayat G, lebih boleh minimal satu ayat Pak, jangan dipotong G. Terus selanjutnya adalah doanya untuk umat muslim sedatang. Waktunya pas. Ada pertanyaan beratan Pak? Iya Pak, monggo. Jadi gini, untuk doa itu kadang-kadang ya Allah maghfir amin lil muslimin wal muslimat. Sebenarnya apa itu harusnya kan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat baru amin. Itu yang mana? Saya gila kuma, dua-duanya nggak apa-apa. Allahumma gfir kan sudah, ya Allah ampuni kami, amin, nggak apa-apa. Lil muslimin wal muslimat, amin, nggak apa-apa. Semuanya boleh. Ya, yang mukmin lanang dan mukmin wadon. Mukminat. Tanya Pak. itu terkadang kalau khutbah Jumat itu khotib terkadang over durasi Tat. Ya. Itu apakah dibolehkan untuk menyetop atau bahasa halusnya apa ya itu? Nah, kalau itu bagaimana Tat? Karena biasanya menjadi apa ya, kebiasaan orang-orang yang Betul. banyak Jadi memang satu masukan, sholat Jumat niku sebenarnya yang panjang adalah sholatnya dan yang khutbahnya itu pendek. Jadi buat kita semua yang ada di sini harus diketahui kalau khotibnya itu jangan terlalu panjang, khutbahnya jangan terlalu panjang. Justru yang panjang adalah sholatnya. Kenapa Pak? Kalau yang tadi di qiraatul ayatul Quran yang kita sebutkan tadi loh Pak, Nabi Muhammad itu sering sekali baca surat Qaf. kecil. Surat Qaf itu berapa halaman sih Pak? Berapa ya Pak? Berapa Pak? Sekitar 4 halaman. Itu sepanjang apa? Tapi yang kedengaran dari kita semuanya itu malah panjangnya itu di khutbahnya, malah meninabubukan jemaah. Jadi misalkan ini kan ada beberapa yang takmir masjid yang diminta untuk khotib di masjidnya itu diedukasi Pak, dikasih tahu kalau misalkan khutbah itu jangan terlalu panjang. Apakah boleh nyetop? Kesuwen. Kuluwaile. Emang pahalanya jenengan Pak. Orang kita aja, misalkan saya gojek jenengan, itu yang boleh kehilangan pahala dari khutbahnya. Apalagi kita kuluwaile sewen. malah kurang etis, ngerti ya Pak. Jadi kalau kita punya kewenangan untuk jadi seorang takmir, kita kasih tahu sejak awalnya. Baiknya itu di lebih pendekkan daripada panjang-panjang. Karena di waktu itu ya masyarakat itu kan habis kerja. Di waktu itu juga waktunya ngantuk-ngantuknya. Jadi ya yang kita di sini sudah tahu kalau yang panjang itu sholatnya. Jadi kalau khotib ampun panjang-panjang, secukupnya saja. Poin yang kita sampaikan adalah bertakwa, menjauhi dari kemaksiatan. Itu yang paling penting Pak. Katanya ya Pak. Ada pertanyaan balik?
Kadang seperti yang diterangkan tadi Allah maghfirli wa lidaya rahimah. Itu kan untuk pribadi kan. Nah, kadang kita kesulitan untuk merubah ke versi untuk umumnya. Gitu loh. Ada doa misalnya yang ya Allah berikanlah saya rezeki yang halal dan sebagainya itu kan itu untuk pribadi. Nggih. Ya untuk merubahnya ke apa itu umum. Kalau kita asal-asalan kita ya awam ini kan nggak ngerti. Itu sementara ini saya lihat belum ada panduan untuk itu. Doa. Iya. Oh, gimana Ustaz? Apakah kita bikin grup, habis itu kita kasih doa-doa? Ya betul. Mengatakan, di bawah sudah disampaikan gitu Ustaz. Untuk yang hadir bisa nanti dibikinkan grup, habis itu nanti kita kasih doa-doa yang sudah otomatis untuk jami'il muslimin wal muslimat. Mengatakan, setuju? Nggih Ustaz Aris. Sama teks khutbahnya. Teks Oh, setiap oke, nanti berbagi materi. Nah, berbagi materi jenengan punya nama materi mungkin di-share di situ, mungkin dipakai untuk yang lain. Cocok banget nih. Tambah solid nih yang di sini nanti. Wah, mantap sekali nih. Makasih Pak untuk sarannya. Nanti diusahakan dari kita untuk merubahnya jadi domir jamak. Domir jamak. Karena terus bahkan ketika tadi dibilang itu syaratnya adalah harus Arab meskipun kita paham dan gak paham gitu ya. Nanti insya Allah ada langkah selanjutnya ya Ustaz untuk pembuatan grup. Nyatet nomor HP-nya itu nih Pendaftaran sudah ada ya. Pendaftaran sudah. Siap. Biar nanti saling tukar materi, juga nanti juga di-share untuk doa-doa yang bisa kita hafalkan dan simple untuk kita nanti pas melaksanakan khotib Jumat. Kata nggih? Nggih. Masyaallah barakallahu.